Hari Selasa ini pergi ke tempat pemungutan suara untuk memilih 435 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sepertiga dari anggota Senat dan sejumlah jabatan gubernur negara bagian, juga pejabat lokal. Hari ini Amerika Serikat akan menggelar pemilihan umum sela atau midterm election. Pemilu sela berlangsung pada pertengahan masa jabatan presiden atau setiap 2 tahun. Meski bukan pemilihan presiden, namun pemilu sela berperan penting terhadap jalannya masa jabatan presiden 2 tahun ke depan. Ya, pemirsa, Amerika Serikat melangsungkan pemilihan paruh waktu atau midterm election untuk memilih wakil rakyat. Di tengah polarisasi yang menajam, bagaimana pemilihan kali ini berjalan? Kita sudah terhubung dengan Virginia Gunawan, jurnalis VOA dari TPS di negara bagian Maryland. Halo Virginia. Halo Eliza. Ya, ini tentunya bagaimana nih kalau kita lihat di mana saat ini menjadi hari perdana dikatakan seperti itu untuk pemilu sela. Bagaimana suasana pemilihan di tempat Anda saat ini berada? Ya, Elisa dan pemirsa Berita Satu, saya sekarang berada di salah satu TPS yang ada di daerah Maryland. Ini yang merupakan Imam Center, ini adalah masjid komunitas Indonesia dan juga tempat komunitas center atau pusat komunitas bagi diaspora Indonesia yang biasanya ada di daerah Maryland dan sekitarnya. Nah, hari ini tempat ini jadi spesial karena diubah menjadi TPS. Selain itu, tentunya masjid tetap berjalan seperti biasa. Jadi karena operasi masjid itu tetap berjalan dan juga TPS ini juga dilaksanakan di sini yang dibuka dari mulai pukul 7 pagi hingga nanti jam 8 malam. Jadi kegiatan itu masih berlangsung. Tadi kami sempat melihat beberapa orang itu juga datang untuk melakukan sholat di masjid dan kegiatan-kegiatan masjid pun tetap berjalan. Nah, kalau Anda lihat di belakang saya mungkin memang sekarang sudah tidak seramai sekitar sejam yang lalu karena memang di Amerika Serikat itu hari pemilu itu tidak libur. Jadi warga yang ingin melakukan atau ingin memberikan suaranya itu harus melakukannya sebelum bekerja atau mungkin mengambil waktu kosong atau mengambil waktu untuk melakukan pemilihan di tempat-tempat ini. Selain TPS-TPS yang seperti tempat saya berada saat ini, sebelumnya warga Amerika Serikat itu juga sudah melakukan yang disebut dengan early voting atau pemilihan pendahulu terlebih dahulu. Itu bisa lewat surat, lewat pos, atau juga melakukannya di tempat-tempat TPS yang menyediakan fasilitas untuk melakukan pemilihan yang terlebih dahulu. Nah, ini memang sebuah hal atau fenomena yang cukup menarik dan mulai kembali digemari atau populer oleh warga Amerika Serikat, terutama sejak pandemi pada tahun 2020 kemarin yang membuat warga itu merasa lebih nyaman untuk melakukan pemilihan terlebih dahulu dari tempat yang lebih nyaman dan dari mungkin dari tempat di mana mereka tidak perlu berdekatan dengan banyak orang. Eliza. Baik, Jini, apa saja tentunya yang menjadi perhatian pemilihan AS dalam midterm election ini? Atau mungkin isu-isu besar apa sih yang memang menjadi perhatian dalam midterm election kali ini? Ya, tentunya kita tahu saat ini kondisi ekonomi di dunia dan khususnya Amerika Serikat itu termasuk salah satu keadaan kondisi ekonomi yang tidak stabil ya. Karena dalam 40 tahun terakhir inflasi di Amerika Serikat itu yang paling tinggi. Nah, ini tentunya sangat berdampak dengan popularitas dari badan eksekutif. Dalam kasus ini adalah Presiden Joe Biden, di mana memang tingkat popularitasnya itu cukup menurun dan salah satu alasannya itu adalah karena isu ekonomi yang dimana harga barang-barang itu menjadi mahal, harga BBM itu mahal, sehingga ini salah satu menjadi alasan bagi Partai Republik yang menyatakan bahwa yes, lihat sekarang kondisi ekonomi di Amerika Serikat itu berada dalam kondisi yang buruk. Namun dari Partai Demokrat juga punya platform atau isu lain yang ingin mereka sampaikan atau mereka bawa dalam pemilu kali ini, di mana atau pemilihan midterm kali ini, yaitu isu aborsi yang pada musim panas kali ini pada Juni lalu itu salah satu keputusan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk memperbolehkan perempuan di Amerika Serikat melakukan aborsi itu dibalikkan. Sehingga ini menjadi salah satu isu yang juga diangkat dari Partai Demokrat untuk mengajak
konstituennya, para pendukungnya untuk melakukan untuk memberikan suaranya untuk midterm kali ini. Seperti tadi yang disampaikan bahwa pemilu kali ini atau pemilihan kali ini itu memilih Dewan Legislatif dari Amerika Serikat, berbagai rancangan yang dilakukan oleh atau agenda yang dibawa oleh Presiden Joe Biden mungkin tidak akan bisa bekerja tanpa persetujuan anggaran dari MPR, DPR, dan juga Kongres Amerika Serikat. Itu yang membuat beberapa isu yang dibawa itu menjadi penting dan betapa pentingnya midterm atau pemilu sela kali ini. Eliza. Terakhir Gini, bahwa kapan kita atau akan kita bisa mengetahui hasil pemilihan ini? Ya, walaupun seperti yang tadi saya sampaikan, early voting sudah dilakukan atau pemilihan terlebih dahulu sudah dilakukan, beberapa surat suara juga sudah masuk, hampir sekitar 40 juta surat suara itu sudah masuk, namun prosesnya baru akan dilakukan setelah TPS itu ditutup. Jadi penghitungan suara itu akan dilakukan setelah TPS ditutup. Di TPS ini, TPS nanti jam tutupnya itu jam 8 malam, tapi perlu diingat juga bahwa di Amerika Serikat itu ada 3 zona waktu dan juga Alaska dan Hawaii, di mana nantinya mereka akan tutup lebih larut lagi. Nah, proses penghitungan suara sendiri sebenarnya tidak terlalu lama, sekitar bisa diketahui hasilnya sampai sekitar malam ketika penutupan TPS-TPS ini, tapi yang akan menjadi kendala adalah bagi para pemilih yang memberikan suaranya lewat pos, di mana ballot atau surat suara itu akan dihitung nantinya, sehingga itu akan butuh sekitar 1 atau 2 hari lagi sebelum kita bisa secara penuh memastikan siapa yang menjadi pemenang atau siapa yang akan merebut kursi legislatif di Kongres Amerika Serikat. Eliza. Iya, baik, kita tentunya akan menantikan siapa yang akan memenangkan terkait dengan pemilu sela AS kali ini, karena kalau tadi Anda katakan memang kenyataannya mayoritasnya saat ini Partai Demokrat ya memegang suara mayoritas terbanyak. Baik, terima kasih Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Maryland.